Oke, halo teman-teman. Oke, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik ya. Wow. Oke, ini pesertanya semakin bertambah. Sebelumnya terima kasih banyak ya teman-teman karena udah meluangkan waktu untuk join di kelas Mazing spesial hari ini. Kita bareng sama narasumber kita hari ini. Mungkin ada yang sudah follow Instagramnya atau mungkin yang udah sering ikutan kelasnya boleh komen di kolom chat. Spesial kelas hari ini kita bakal bahas tentang gimana cara memulai membuat gambar digital gitu ya. Oke, sambil nunggu teman-teman komen di kolom chat, aku mau jelasin rules kelas hari ini. Sebelumnya perkenalkan aku Caca yang akan jadi host di acara malam hari ini. Oke teman-teman, nanti kalau misal ada pertanyaan yang sekiranya mau ditanyakan tentang seputar kelas hari ini gitu ya, kalian bisa langsung drop pertanyaannya di kolom Q&A gitu ya. Karena untuk interaksi kelas hari ini kita pakai kolom chat dan juga kolom Q&A gitu ya. Kemudian tadi mungkin sempat diinfokan juga ya sama tim grup kita gitu ya terkait sertifikat gitu ya. Nanti itu kayak gimana, terus dikirimnya kapan kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti pengen dapetin sertifikat di kelas hari ini dan itu nggak wajib ya teman-teman, kalian bisa membayar sebesar 15.000 untuk administrasinya sama nanti di situ kalian bakal bisa mengakses Mazing Premium selama 2 bulan kayak gitu. Oke, ini kayaknya juga aku lihat masih banyak yang baru juga di kelas hari ini. Untuk itu aku mau jelasin tentang Mazing Academy itu apa gitu ya. Jadi Mazing Academy ini adalah program dari Mazing Indonesia untuk memberikan ruang pada kreator untuk mereka yang mungkin pengen bikin workshop, webinar, atau paid class kayak gitu. Jadi kita fasilitasi semuanya dalam bentuk full online gitu ya. Jadi untuk acaranya sendiri diselenggarakan secara online agar teman-teman dari seluruh daerah bisa ikutan belajar gitu. Kemudian next, apa sih itu Mazing gitu ya? Mungkin agak bingung gitu ya teman-teman di sini bedanya Mazing sama Mazing aplikasi itu apa sih? Jadi sorry, Mazing Academy sama Mazing aplikasi itu apa sih? Jadi kalau Mazing aplikasi ini adalah produk dari Mazing Indonesia. Jadi aplikasi berbasis Android atau iOS dan itu gratis ya teman-teman. Dan fungsinya sendiri untuk bikin landing page atau single website yang mungkin teman-teman di sini membutuhkan gitu ya untuk menampilkan link-link sosial media, link portofolio, terus kemudian kalau misal mungkin punya karya yang udah apa namanya udah join sebagai ilustrator, punya portofolio di Behance atau di website lain, bisa banget nanti ditampilkan di Mazing gitu ya. Nanti link Mazingnya bisa ditaruh di sosmed biar klien atau followers kita bisa lihat langsung daftar-daftar portofolio kita ataupun kontak person kita. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini ya teman-teman. Terus juga bagi teman-teman kalau misal masih bingung cara penggunaannya gimana, kalian bisa langsung menuju di icon home ini. Kemudian dari situ kalian bisa scroll ke bawah. Nah, kalian bisa ini apa namanya? Bisa klik bagian-bagian fitur-fitur mana aja yang butuh penjelasan gitu ya. Karena di situ ada tutorial singkatnya gitu. Nah, tadi yang sempat aku infokan ya terkait sertifikat, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jadi untuk peserta yang ingin mendapatkan sertifikat dan itu nggak wajib ya teman-teman, kalian dikenakan biaya administrasi 15.000, nanti dari situ kalian bakal dapat Mazing Premium juga selama 2 bulan. Kurang lebih Mazing Premium itu tampilannya kayak gini ya teman-teman. Gitu. Oke. Waktu juga udah mulai berjalan dan teman-teman juga udah nggak sabar kayaknya nih ya buat belajar bareng di kelas hari ini. Mungkin kita bisa langsung mulai aja. Oke, selamat malam Kak Caca. Halo,
Oke, halo Kak Caca. Oke, sebelumnya makasih banyak ya Kak Caca udah kesekian kalinya ini ngisi kelas di Amazing, spesial kelas tentang digital ilustrasi. Mungkin teman-teman di sini juga udah nggak asing ya sama narasumber kita hari ini karena mungkin udah sering ikutan atau mungkin ada yang belum juga gitu ya. Oke, untuk itu aku mengingatkan lagi nanti kalau misal ada pertanyaan bisa langsung drop di kolom Q&A gitu ya. Oke, Kak Caca, bisa dimulai aja waktu dan Zoom Caca persilahkan. Oke, aku share screen dulu ya. Artinya agak-agak nge-lag sih. Oke, selamat malam semuanya. Hai, nama aku Caca dan aku adalah ilustrator. Ketemu, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari malam ini. Aku udah biasa seperti yang tadi Caca bilang, aku udah biasa ngisi kelas juga. Terus ini juga udah kelas yang sekian dan mungkin beberapa ada yang udah familiar dan beberapa lagi ada yang baru banget ikutan kelas aku malam ini. Jadi beberapa materinya kalau yang udah pernah ikutan sebenarnya aku udah pernah ngejelasin dan ini aku akan jelasin lagi dan mungkin kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang masih harus ditanyakan dan pengen tahu lebih detail boleh ditanyakan ya. Nah, hari ini aku akan menjelaskan secara nggak akan terlalu banyak. Ada banyak materi sebenarnya. Tapi mungkin semoga aku bisa menjelaskannya secara singkat dan bisa mudah dimengerti ya buat teman-teman. Oh ya, sebelumnya aku mau nanya, aku cuma mau ngecek doang kira-kira dari suara dan lain-lain udah aman belum nih teman-teman? Takutnya nanti ada yang kurang apa gitu. Boleh? Aman? Oke. Kita lanjut ya. Terima kasih. Ya, jadi seperti yang ditampilkan di layar, itu aku adalah seorang ilustrator. Latar belakang aku emang desain interior, makanya aku cukup paham dunia desain. Beberapa project udah aku kerjakan, macam-macam lah ya, namanya desain tuh luas banget. Aku pernah bikin wedding invitation, aku pernah bikin dari yang individu aja ya, maksudnya project-project yang cuman perorangan gitu, yang bikin portrait illustration, atau misalnya aku kerja sama brand, aku ngisi-ngisi kelas juga, aku bikin cover atau ilustrasi buku, dan juga aku juga bikin apa ya kayak elemen ilustrasi untuk sekolah kayak apa ya untuk volunteer juga pernah. Jadi banyak banget penggunaan desain atau ilustrasi aku dalam berbagai hal. Oke, sebelumnya aku akan menjelaskan sedikit dan memperlihatkan sedikit proyek-proyek aku sebelumnya. Jadi ini kalau misalnya aku bikin ilustrasi tuh aku suka banget ilustrasi yang bunga-bunga juga. Jadi aku dulu juga nggak cuman dulu tapi sekarang juga aku banyak mengerjakan proyek-proyek ilustrasi untuk wedding, untuk couple gitu juga. Ini adalah beberapa ilustrasi karena aku suka ilustrasi bunga-bunga tadi dengan desainnya yang dinamis, yang bisa kita bebas mengeksplorasi. Ini adalah hasilnya kurang lebih seperti ini. Terus ini aku pernah mengerjakan proyek Kamu Serasa, buku judulnya Kamu Serasa yang kliennya adalah Mbak Sarah Diorita Chandra. Jadi dia bikin sebuah buku tentang lifestyle hidup sehat gitu ya, dari entah kebiasaannya membuat jus dan segala macam, jalan kaki. Nah, itu dia bukukan dan aku terpilih waktu itu dapat proyek ini sebagai ilustrasi untuk satu buku ini dan ini adalah proyek yang menyenangkan. Karena jadi banyak belajar juga dari draft-draftnya. Terus ini aku juga kerja di sebuah brand skincare yang masih baru banget. Ini aku mengerjakan elemen-elemen desainnya untuk stick, untuk keperluan merchandise, sosial media, ataupun
stiker-stiker kayak gini. Kalau ini aku pernah waktu itu bikin buku bareng sama teman-teman yang lain, dan aku juga ngerjain project bukunya itu sekaligus bikin cover ilustrasinya. Jadi tentang thriving in Aussie gitu ya. Dan kurang lebih warna-warnanya seperti ini. Ini juga, oh ini maaf, judulnya salah, belum diperbaikin. Jadi ini aku waktu itu juga jadi volunteer di Aussie, waktu itu sempat kuliah di sana. Dan aku volunteer di TPA, jadi tempat ngaji buat anak-anak gitu. Dan aku sempat bikin dari logo, branding, terus bikin elemen-elemen buat learning-nya anak-anak, terus juga bikin ilustrasi-ilustrasi yang bisa dipakai untuk keperluan mengajar gitu ya. Terus juga aku bikin pattern yang di bawah ini untuk tas, kayak tas belanja gitu. Nah, ini jadi beberapa pekerjaan aku waktu di sana. Ini juga waktu itu portofolio bikin untuk sebuah brand bakery gitu. Aku bikin gambar-gambar dari brownies-nya, kue-kuenya, dan aku sangat suka bikin ilustrasi makanan ya. Jadi aku senang banget memberikan detail-detail ke dalam ilustrasi makanan aku. Nah, ini waktu itu sempat aku juga kebetulan tinggal di Samarinda dan ikutan beberapa event dari sebuah komunitas namanya Samarinda Design Hub, dan di ini ada beberapa contoh hasil karya aku yang waktu itu sempat ikut untuk dipamerkan dan jadi salah satu part untuk memberikan edukasi gitu tentang culture dan segala macam. Ini biasanya aku untuk, ya biasalah ya namanya ilustrator, kadang tuh ada hal-hal yang pengen dicurahkan. Nah, ini biasanya adalah ilustrasi yang aku kerjakan atau gambar untuk diri aku sendiri dan untuk aku share juga ke orang-orang lain di platform Instagram aku. Ini waktu itu sempat ikut kompetisi KitKat, tapi nggak menang. Karena emang orang-orangnya atau kompetitornya pada lebih keren-keren lagi. Cuman aku seneng banget mengerjakan project ini. Ini temanya waktu itu ngambil salah satu festival di di Kalimantan juga, Kalimantan Timur, tentang festival Erau gitu. Tapi di sini itu tentang pelepasan naga, istilah si topik atau temanya. Tapi aku cukup senang sih karena happy mengerjakan ini. Nah, oke, kita langsung lanjut aja ke topik paling penting dalam membuat ilustrasi. Ini aku bakal ngasih materinya sederhana aja, yang gampang. Jadi taulah namanya ilustrasi gitu ya, fundamentalnya adalah bikin line, bikin value. Apa itu value? Nanti aku jelasin. Ada color teorinya juga, ada composition dan tekstur gitu. Jadi kita ayo mulai dari line. Jadi line itu adalah dasar kita ketika kita menggambar gitu ya, menerjemahkan objek yang kita lihat mau sketsa atau garis-garis yang dihubungkan satu sama lain sehingga menghasilkan bentuk tertentu. Dalam mengerjakan line ini kita tuh perlu banget basicnya ya. Basicnya berarti kita waktu memulai ilustrasi, ini basic yang akan menentukan hasilnya bakal seperti apa gitu. Tapi bagi setiap orang bikin line atau sketsanya sendiri itu pasti beda-beda ya. Ada yang dia lebih suka rose atau kayak sketsa kasar aja, tapi nanti dia bakal rapihin di tahap coloringnya. Tapi ada juga yang kayak aku tuh kalau misalnya bikin sketsa, aku harus bikin sketsanya rapih. Jadi aku nggak perlu pusing, aduh kira-kira ini elemen ini harus aku warnain apa ya gitu. Dan untuk membuat sketsanya itu sendiri kita harus udah terlatih menggambar banyak objek gitu. Kita udah terlatih entah menggambar hewan, entah menggambar anatomi manusia, entah kita menggambar objek-objek tertentu seperti payung dan segala macamnya, kita udah harus hafal sehingga bentuknya tuh jelas. Oh, ini tuh pas diterjemahkannya tuh jelas. Oh, ini tuh bentuk ini, bentuk A, bentuk B, bentuk C gitu. Jadi ketika kita membuat ilustrasi yang itu juga hal penting ya. Jadi kita latihan aja terus untuk bisa mengasah kepekaan kita terhadap garis-garis.
Ini contoh-contoh sketsa pasti. Nah, yang namanya kadang tuh kan bikin ilustrasi tuh kan kita nggak bisa kaku ya, kita harus apa ya, istilahnya memperluas imajinasi kita, susunannya harus seperti apa gitu. Nah, itu penting banget, makanya harus melatih sense itu gitu ketika kita memulai membuat ilustrasi. Next, value. Value itu apa sih? Aku nggak ngasih penjelasannya di sini, tapi intinya value dalam ilustrasi itu lebih ke gelap terang kali ya, gelap terang dalam sebuah ilustrasi. Gelap terangnya itu maksudnya adalah ketika kita menggambar sesuatu kan kita misalnya nih, kita menggambar langit. Menggambar langit ada mataharinya, pasti kita ada beberapa titik yang dia pasti lebih terang, ada titik yang lebih gelap juga kan. Nah, itu tuh nanti bisa apa? Kenapa itu penting banget? Itu memperlihatkan kontras di dalam ilustrasi kalian, juga memperlihatkan si apa ya? Cahaya sama gelap terangnya itu memperlihatkan kayak dimensi di dalam ilustrasi kalian gitu. Jadi kelihatan, oh, apalagi kalau misalnya gambarnya kita gambar yang 3D gitu ya. Bukan 3D dalam artian yang kayak di software gitu, tapi lebih ke kita menggambar suatu objek, jadi kelihatan gitu, oh objek ini tuh dia punya volume, atau punya, apa sih, dia misalnya kita gambar kotak, kelihatan nih kotaknya nggak flat gitu. Nah itu tuh gelap terangnya itu penting banget, kayak misalnya aku gambar orang, ini aku harus memperlihatkan gelap terangnya biar dia tahu nih posisi orang-orang tuh sebenarnya ada di mana tumpukannya, nggak yang nempel gitu. Gitu guys. Yap. Terus ada lagi hal yang penting dalam ilustrasi kalian, yaitu adalah komposisi. Kenapa komposisi ini penting? Ya, komposisi itu sebenarnya ketika kita membuat ilustrasi kan, kita itu menceritakan sesuatu ya, dalam nggak cuman oh ya udah gambar, tapi kita menceritakan sesuatu di dalam ilustrasi kita. Ilustrasi itu kan juga sebagai salah satu media untuk memberikan informasi tapi dalam visual ya. Kalau aku sih menerjemahkannya seperti itu. Sehingga ada unity, proportion, symmetry, dan movement-nya itu penting. Nah, unity-nya gimana sih? Jadi kayak satu kesatuan gitu. Cocok nggak sih elemen-elemen yang ada di dalam ilustrasi kamu satu dengan yang lainnya? Dari objeknya sama objek-objek pendukungnya gitu. Warnanya udah aman belum gitu. Proporsinya udah pas belum. Jangan misalnya waktu pas gambar, nggak apa-apa sih sebenarnya gambar ada di dalam imajinasi kita, tapi juga harus memperhatikan hal-hal penting bahwa seperti kayak misalnya proporsi itu jangan terlalu yang aneh banget gitu. Itu kita harus latih sense-nya. Simetri itu udah simetris belum gambarnya gitu. Terus movement itu juga gimana ya, kayak arah gambar kamu tuh gimana. Apakah misalnya kayak ini kan aku ingin menggambarkan si naganya sendiri itu untuk terbang gitu ya. Terbang ke langit seolah-olah gitu. Jadi ini sebenarnya kan ceritanya pelepasan naga dari, aku lupa, dari Kutai Kutai baru ke Kutai lama ceritanya dalam tradisinya gitu ya. Tapi di sini aku pengen ngasih ilustrasinya tuh, gambarannya tuh, pelepasannya tuh seolah-olah naganya tuh hidup dan terbang gitu. Jadi nggak cuma dilepasin di air, tapi ada maknanya tuh kayak gitu. Nah, di sini aku membuat arahnya itu ke atas gitu ya, seolah-olah ingin melepaskan si naga-naga ini. Terus dia ada apa? Ada si selendangnya itu terbang, jadi seolah-olah tuh jadi kayak memberikan gambaran yang dramatis terhadap fenomena atau acara ini gitu. Terus di sini bawahnya tuh ada orang-orang yang siap melepaskan si naga-naganya, dan elemen-elemen pentingnya seperti warna karena emang di tradisinya si naganya tuh dibikin warna-warni banget. Terus
Jadi aku pilih warna-warna ini. Terus payungnya emang warna kuning. Jadi tradisinya tuh ada naga ini, naganya tuh naga laki sama naga mini dibilangnya. Terus ada si payung sama si orang-orangnya yang pakai kayak topi gitu. Dan awan-awannya ini seolah-olah menggambarkan ini akan ke langit gitu. Terus ada beberapa elemen dekorasi tambahan di sini tuh kayak apa ya? Ya istilah ini tuh sebenarnya elemen-elemen yang bikin si ilustrasinya biar lebih dramatis aja, lebih wah gitu. Kurang lebih begitu teman-teman. Nah, color theory ini juga penting untuk mengenali gitu. Ada warm color, ada cool color. Cool color terdiri dari apa? Seperti yang bisa kalian lihat, warna-warna yang dingin ya, biru, hijau, warna yang adem. Sedangkan warm itu adalah kuning ke arah merah. Nah, di dalam color atau color theory atau di dalam teori warna ini, itu tuh ada beberapa yang perlu kita kenali gitu. Ada primary. Primary itu udah pasti yellow, blue, red. Kenapa primary? Karena dari warna-warna ini muncul warna-warna baru lagi yang lainnya. Karena gabungan-gabungan warna yang dari warna primary ini jadi kayak muncul warna ungu, warna hijau gitu. Nah, secondary itu apa? Secondary itu yaitu tadi eh, gabungan dari warna primer yang akhirnya menghasilkan warna-warna baru seperti orange. Orange itu dari yellow and red. Terus green itu dari yellow sama blue. Purple itu sendiri red sama blue ya. Nah, ini kalau misalnya tertiary, ini tadi kan udah masuk secondary nih, udah campuran dari primary. Nah, yang tertiary ini ketika kamu misalnya punya warna ungu, terus kamu tambahin lagi intensitas si warna birunya, berarti mungkin dia akan ungu yang kebiru-biruan gitu. Atau misalnya orange yang biasa tadi, kita campur lagi merahnya, dia bakal red orange, atau orange-nya tuh lebih tua lagi warnanya. Nah, itu tertiary. Untuk complementary, ini seperti di apa namanya di penjelasannya ya, warna yang dia itu opposite atau dia berlawanan dari color wheel-nya gitu. Kayak misalnya red sama green, purple, yellow, blue sama orange. Karena jadi si green itu kan tadi gabungan biru dan kuning ya. Nah, red itu si lawan dari warna yang tadi gitu. Bisa bisa kalian lihat sendiri. Nah, kalau misalnya analogus itu adalah warna yang ada di wheels-nya gitu. Jadi tadi kan ada warna ungu atau warna merah. Nah, urutannya tuh ada orange, red orange, orange. Jadi kayak di dalam satu metrik itu ada itu. Yang green juga sama dan ungu juga sama. Nah, untuk yang monochromatic itu dia warnanya itu shade warnanya itu dari gelap ke terang. Jadi misalnya kayak di bawah ini red gitu. Nah, dia tuh ketika dicampur black kan dia warna merahnya jadi gelap. Terus habis itu disusun dikurangin nih intensitas warna gelapnya, ditambahin putih pelan-pelan sampai akhirnya dia warna pink muda gitu kan. Nah, itu monochromatic. Jadinya dia susunan warnanya adalah susunan warna monokrom. Kalau tekstur, ini kita masuk ke tekstur. Jadi tekstur itu sebenarnya kayak tambahan tekstur ke dalam ini ya, ke dalam ilustrasi gitu. Ketika kita pengen menghidupkan si ilustrasinya biar nggak flat. Jadi mungkin misalnya di dalam ilustrasi kalian gitu, nggak cuman ilustrasi ini. Misalnya ilustrasi kalian adalah ilustrasi rumah-rumahan gitu. Atau ilustrasinya interior misalnya gitu. Ada kursi kayu, ada kursi beton, ada pot, ada lampu. Nah, itu bisa banget kita menambahkan tekstur-tekstur tertentu untuk akhirnya memberikan apa sih namanya? Memberikan gambaran atau memberikan visual
kalau oh ini tuh materialnya beton loh, oh ini materialnya dia kayu loh, atau misalnya ini materialnya gelas. Jadi kayak itu tuh penting banget juga untuk dibawa ke dalam ilustrasi. Jadi kita kelihatan waktu kita bikin ilustrasi, oh ini tuh menggambarkan gelas, dia ada cahayanya gitu. Misalnya dia ada kilauannya, atau misalnya dia bikin kayu, dia ada serat-serat kayunya gitu. Terus warnanya nggak rata, kurang lebih seperti itu. Nah ini juga yang tadi aku bilang gitu ya. Penting juga kan, kayak misalnya kita bikin gambar makanan gitu ya. Apalagi kayak roti-rotian nih. Roti-rotian kan beda banget ya ininya, dari satu roti dengan roti yang lain. Kalau misalnya kita lihat gitu, ada yang croissant, ada yang brownies, ada yang pie gitu. Gimana nih kita nambahin tekstur itu biar kita tuh bisa ngeliatin ini loh teksturnya tuh dia licin, atau ini teksturnya dia lebih crumble gitu, atau dia teksturnya lebih ada gula-gulanya. Dan atau juga kayak misalnya brownies ini dia kan warna coklatnya biasanya nggak rata ya. Nah ini biasanya aku cuma tap-tapin beberapa tekstur sehingga dia tuh kelihatan tuh gelap terangnya kayak gimana. Terus misalnya kayak yang wasan ini kan ada kayak roti wasan ini kan dia tuh tipe rotinya mengkilap dan segala macam. Ini aku kasih sedikit-sedikit cahaya kayak gitu. Terus misalnya cookies teksturnya harus kayak gimana. Itu aku pelajarin juga. Itu guys. Ini illustration fundamental yang lain, ada storyline, focus, vibe, style, sama color combination. Terus kalau misalnya kamu mau start your digital illustration, pertama kenalin style ilustrasi kamu gitu. Jadi kalau misalnya ini kan kita nggak cuma ilustrasi di manual aja, tapi masuk ke digital, kita sukanya bikin ilustrasi digital yang seperti apa ya gitu. Terus apakah kita tipe gambarnya lebih ke anime atau kita tipenya lebih ke ilustrasi-ilustrasi anak-anak yang lucu-lucu, yang wajahnya yang misalnya anatominya tuh bukan yang kayak real kids gitu. Jadi lebih ke ya apa wajahnya gede, badannya kecil. Nah, terus habis itu tipe warnanya seperti apa? Apakah lebih suka warna pastel atau colorful, macam-macam. Tentukan apps atau software yang cocok. Nggak semua orang cocok sama satu software. Dia bisa aja lebih suka beberapa software yang memudahkan dia. Itu kita bisa dengan cara explore aja gitu. Setiap software, apakah brush-brushnya itu nyaman. Sejauh ini kalau aku karena aku punya iPad, aku pakai Procreate dan aku cukup nyaman dengan itu. Bahkan di Procreate sendiri aku biasanya cuma menggunakan beberapa brush dan nggak terlalu banyak brush gitu. Jadi cuman kayak 1-2 kecuali kalau ada beberapa objek yang harus aku bikin dengan efek tertentu, aku pakai brush itu. Nah, untuk proses adaptasi, ini yang tadi aku bilang, ini harus ya itu tadi coba-coba dulu eh, apa namanya software atau aplikasi yang cocok tuh yang mana gitu. Buat kita explore ilustrasi kita gitu ya. Biasanya kan ada yang suka Medibank, ada yang lebih suka kayak Adobe, ada yang lebih suka bikin pakai vektor atau yang lebih suka Procreate gitu. Tergantung sama peralatan masing-masing juga. Ini kurang lebih tadi udah aku jelasin. Nah, kalau misalnya di iPad sendiri, kalau misalnya ada yang pengguna iPad, biasanya aku menggunakan si brush-nya itu ada inking, ada sirup. Nah, itu ada di kategori inking, terus ada shell brush juga di kategori kaligrafi, sama Salamanca di kategori painting. Dan itu tuh aku cuma pakai 3 itu aja cukup untuk bikin satu ilustrasi kayak gini. Dari bikin sketch, dari coloring full, sampai bikin efeknya gitu.
Coloring dan efeknya harus menyesuaikan brush. Jadi kayak tadi aku bilang ya, lagi-lagi kalian harus eksplorasi yang mana nih yang cocok, yang mana pressure-nya enak buat tangan aku, yang mana aku nyaman bikinnya. Beda-beda orang-orang itu. Nah, ini kurang lebih sketch yang aku bikin. Jadi kalau aku bikin sketch itu aku benar-benar harus rapi dari awal, bukannya rapih banget ya, tapi seenggaknya udah kelihatan jelas bentuknya seperti apa. Karena aku biasanya suka overwhelm atau pusing sendiri ketika sketsanya masih nggak terlalu jelas, terus aku masih bingung nih harus nambahin warna apa ke dalam ilustrasi ini gitu. Dengan cara bikin kayak gini tuh sebenarnya mempersingkat waktu sama mempersingkat apa ya, prosesnya aja nggak terlalu pusing setelahnya gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian pengen lihat kurang lebih ada tahapannya. Aku bikinnya cepat kayak gini. Dari sketsa sampai coloring. Nah, ini ada sedikit tambahan untuk apa? Nanti kalau misalnya teman-teman pengen bikin ilustrasi, di mana ilustrasinya tuh untuk klien ya, atau jadi kayak misalnya kita punya briefnya atau apa. Nah, ini kayak misalnya aku ada beberapa project. Nah, itu kita pertama pasti ngeliat brief dulu. Briefnya itu apa. Terus baru dari situ kita tambah ini apa yang pengen kita deliver sesuai sama brief tersebut. Terus kalau misalnya misalnya kayak di sini ada keyword ya. Jadi dari brief untuk project. Nah, kalau misalnya misalnya kita tuh kadang bingung ya, enaknya bikin ilustrasi yang seperti apa ya gitu. Nah, itu penting juga cari keyword-keyword tertentu yang bisa ngedukung ilustrasi kamu, kayak misalnya fruits, meditation, sunlight, yang sesuai lah sama topiknya. Ini tuh cuman contoh aja ya. Jadi kira-kira nanti, atau misalnya food ya, food misalnya. Tentang makanan, seperti apa sih tipe ilustrasi yang pengen aku bawa, atau vibe yang pengen aku bawa ke ilustrasi aku gitu. Nah, biar lebih gampang lagi buat skrip singkat, misalnya ada yang nggak bisa nggambarin, aduh aku harus apa ya gitu. Nah, mungkin bisa bikin skrip singkat, misalnya di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini kan ada ilustrasi makanan yang paling gampang. Apa sih yang pengen aku ceritakan di sini gitu. Ini tuh ceritanya makanan yang dimakan waktu makan siang, terus mungkin udaranya lagi dingin, jadi pengennya makan yang anget-anget, juga minumnya teh hangat gitu. Terus habis itu, tapi dia jadi setnya tuh bukan set di Indonesia misalnya gitu. Makanannya tuh benar-benar yang makanan luar, terus kita sambil baca buku gitu. Waktu makan ini dan minum tehnya gitu, baca buku. Terus ada dekorasi apa sih di dalam gambar ini? Ada biar lengkap di atas meja, biar nggak terlalu sepi. Dan misalnya ada pot bunga, ada serbet merah, ada pepper. Jadi kayak ada buat black pepper gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita kayak, oh, aku pengen menggambarkan suasana seperti ini. Jadi apa aja nih yang harus ada di dalam, harus ada elemen apa aja yang di dalam ilustrasi aku gitu. Reference. Kalau reference-nya ini sebenarnya reference tuh bisa macam-macam ya, tapi udah paling gampang itu adalah Pinterest. Karena Pinterest tuh udah kayak emang gudangnya. Dan ketika kita mengambil reference, kita tuh pokoknya jangan sampai kita ngopi ya. Ini penting banget. Mungkin kalau misalnya lagi belajar nggak apa-apa lah ya. Kita belajar bikin
susunan ilustrasinya gitu. Tapi ketika kita bikin ilustrasinya untuk klien lah atau untuk sebagai commercial illustration itu kita gunakan Pinterest tuh cuman sebagai reference. Referensinya apa? Misalnya referensinya kita pengen kita dapat project tentang buku anak yang menggambarkan alam gitu misalnya. Oh, referensinya seperti ini, warna-warna yang harus digunakan seperti apa ya? Terus gimana ya cara eksplorasinya biar gambarnya nggak boring. Oh, ternyata ada yang gambarnya itu dibuat apa ya, dibuat lebih ke fantasi atau dibuat seolah-olah dilebih-lebihkan, kayak misalnya yang di sini ada gambar orang terus dia kayak menatap gedung yang tinggi banget. Terus atau enggak misalnya ada gambar yang nggak mengikuti apa ya, nggak mengikuti bentuk aslinya gitu. Kayak misalnya di sini ada sungai, digambarkan sungainya tuh kayak dari atas sampai bawah. Padahal kan sungai itu kalau misalnya dari hulu ke hilir kan nggak kelihatan seperti itu gitu. Terus gimana nih mengolah atau misalnya ada perempuan di dalam cup atau misalnya orang-orangnya jadi lebih kecil. Nah ini tuh apa? Cuman kita tuh belajar referensi atau belajar ngambil inspirasi. Kira-kira kita harus menggambarkan apa ya di dalam ilustrasi kita biar entah nggak boring lah atau bisa juga lebih mudah menyampaikan dalam bentuk visual gitu. Misalnya color tone-nya juga bisa kita lihat sebagai referensi. Oh, warnanya ada hijau. Hijaunya tuh nggak cuma hijau rumput gitu, tapi ternyata ada hijau yang kebiru-biruan sehingga sehingga si ilustrasinya tuh lebih hidup gitu, teman-teman. Nah, untuk jadi terus ada ya biasanya tuh orang tuh pasti suka blank or dia nggak terlalu apa ya, dia tuh suka art block gitu. Nah, kadang tuh kita tuh art block tapi kita juga butuh si ilustrasi itu cepat muncul gitu. Nah, biasanya pasti salah satu cara untuk menghindari art block itu adalah dengan cara kita pertama banyak lihat referensi. Tapi kalau udah mentok, coba deh untuk jalan-jalan. Ini aku selalu bilang di setiap kelas karena ini emang penting banget. Jadi biasanya aku pasti jalan-jalan, jalan kaki. Jadi ngegerakin tubuh itu ngebantu kita untuk mungkin apa ya, peredaran darah lebih lancar. Sehingga peredaran darah yang lebih lancar itu kita bisa lebih mikir lebih clear gitu. Atau bisa mendatangkan ide-ide baru dan itu aku pernah baca kok. Kalau kita lagi mentok, kita bawa jalan kaki, kita bawa gerak, terus juga bisa dengan cara minum minuman yang kita suka, misalnya minum minuman yang misalnya seperti hot chocolate yang enak gitu atau teh gitu yang bikin kita moodnya naik gitu, dan segala macam cara yang bisa bangkitin mood kamu dalam waktu yang singkat. Terus juga mungkin bisa dengan lihat aja Pinterest, terus kira-kira ada nggak ya gambar-gambar yang kira-kira motivate kamu untuk mulai gambar. Seenggaknya mulai. Nanti waktu udah mulai, pasti kita mulai kayak, ih, jadi pengen gambar ini gitu. Terus biasanya kalau misalnya udah kita terlalu banyak lihat terlalu banyak referensi, kadang kita bingung kan. Nah, saran aku adalah kita ambil aja 2 sampai 3 referensi yang cocok sama ilustrasi kita, sehingga kita nggak bingung bikin ilustrasinya. Nah, jadi itu akan memudahkan kamu untuk mengerjakan project. Terus ini beberapa artist reference gitu. Kemarin-kemarin aku suka banget ya sama beberapa karya. Aku biasanya ngelihat ini karena emang happy dan senang sama proses makingnya. Jadi aku biasanya ngelihat video-video ini itu kalian bisa ambil atau kalian bisa lihat juga di YouTube. Ini juga sama. Aku senang sesuatu yang detail. Jadi biasanya aku melihat referensinya dari orang-orang ini dan dari video-video ini.
Oh maaf, ini sebenarnya masterclass preview-nya bukan ini. Tapi nanti tanggal 21 September, itu yang seperti Caca bilang tadi, itu akan ada masterclass. Nah, di masterclass itu nanti kita bakal ada kelas lanjutan ya, di mana aku akan mengajarkan decorative element to enhance your illustration sebenarnya. Jadi ini bukan ilustrasi yang akan kita bikin. Jadi decorative element seperti apa sih? Jadi kan ketika misalnya kita bikin sebuah ilustrasi gitu ya, ilustrasi itu nggak melulu gambar objek yang lengkap, tapi pasti ada elemen-elemen dekoratifnya seperti kayak bikin cahaya atau pattern tertentu yang bisa kita masukin ke dalam ilustrasi. Nah, itu aku akan ngajarin itu gitu. Ya gimana cara bikin lengkungan-lengkungan gitu. Biasanya sih kepake banget tuh kalau misalnya ilustrasinya buat wedding atau misalnya ilustrasinya buat yang kayak potret atau cover book gitu. Jadi nggak objek asli tapi itu adalah apa ya? Decorative illustration buat munculin vibe atau perasaan tertentu di dalam ilustrasi kita. Gitu teman-teman. Terus ini hal yang perlu diingat dan aku selalu kasih tahu ke teman-teman itu adalah jadi setiap artis atau illustration itu masing-masing itu punya latar belakang yang berbeda, terus punya cara belajar dan referensi yang berbeda, tergantung kepribadian sama apa yang dia konsumsi ya, itu entah dari tontonan, karya seni, musik gitu. Dan pasti masing-masing orang itu punya ciri khas masing-masing gitu, teman-teman. Biasanya yang awal-awal mulai itu sering banget yang suka minder. Duh, orang-orang udah pada keren-keren banget gitu, sedangkan aku cuman kayak gini aja. Dan itu sebenarnya jangan sampai kita berpikir seperti itu, karena ya namanya membuat sesuatu itu berproses gitu. Yang penting hal yang paling penting harus diingat adalah kita enjoy sama prosesnya, kita benar-benar menikmati, terus kita suka aja. Emang kita senang explore di situ, ya udah jalanin aja, nikmatin proses belajarnya sampai akhirnya nanti benar-benar jadi sesuatu atau misalnya jadi ilustrasi yang menurut teman-teman, menurut masing-masing dari kalian ini udah oke gitu. Jadi jangan pernah berhenti eksplorasi dan jangan sampai minder karena setiap orang punya kekuatannya masing-masing dan keberuntungannya masing-masing. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih kelas pembuka hari ini untuk masterclass berikutnya. Itu teman-teman. Jadi bagaimana Caca? Aku udah beres. Halo Kak Caca, oke. Oke, ini masuk ke sesi Q&A ya. Mohon maaf tadi karena ada kendala ya, jadi nggak begitu dengar suaranya. Oke. Oh gitu. Oke. Ini layar aku kelihatan nggak ya Kak? Gambar aku. Enggak sih. Oh, aduh, sebentar. Oke, udah kelihatan ya? Mm-mm. Oke, masuk di sesi Q&A ya Kak. Wow, Ya. banyak sekali. Oke, teman-teman yang baru join, aku mengingatkan lagi, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang apa namanya, tentang kelas hari ini gitu ya, itu nanti bisa langsung drop di kolom Q&A. Soalnya kalau misal di kolom chat itu bisa ini ya ketumpuk nanti ya. Oke, oke, ini dari Kak Aryo nih Kak, ada yang mau nanya dia bedanya reference sama mood board itu apa nih gitu. Kalau bedanya referensi sama mood board ya, referensi itu lebih luas sih sebenarnya. Mood board itu adalah elemen-elemen yang kita satuin untuk jadi acuan buat mengerjakan ilustrasi misalnya gitu. Jadi itu udah kayak ke apa ya? Ke istilahnya itu apa ya? Jadi udah kepilih banget. Misalnya kita mau bikin ilustrasi tentang night illustration. Itu kita ngumpulin teksturnya, misalnya ada 2 atau 3 tekstur. Terus kita masukin elemen misalnya garis tertentu, apa sih kayak garis-garis atau bentuk-bentuk tertentu yang mau kita masukkan.
terus kita masukin pilihan warnanya apa aja. Misalnya ada 5 pilihan warna yang akan ada di dalam ilustrasi itu. Terus apa lagi ya? Ya kurang lebih yang namanya mood board itu kayak kita udah yakin banget itu bakal ada elemen-elemen itu yang akan jadi acuan buat ilustrasi kita. Jadi kita nggak pusing gitu. Sedangkan reference itu dia lebih luas. Reference tuh kayak tadi kita buka Pinterest, oh referensinya ini. Tapi nggak spesifik. Sedangkan kalau mood board itu dia lebih spesifik kali ya. Gitu. Oke, udah Cak. Oke, terima kasih Kak Caca buat penjelasannya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Kak tentang yang tadi ini dari Kak Budi Setio. Halo Kak, apakah rhythm dan juga repetition itu juga termasuk dalam salah satu kategori daftar illustration fundamental yang Kakak sebut tadi gitu. Dan untuk value dan color theory itu menurut Kakak mana sih yang jauh lebih penting gitu? Rhythm dan repetition juga termasuk dalam salah satu kategori dalam daftar. Ritme dan repetition iya, cuman aku mungkin belum melihat teori yang ini ya. Cuma pasti di dalam ilustrasi kita ada beberapa objek tertentu yang kita tuh repetitionnya tuh harus seperti apa. Iya itu juga masuk sih sebenarnya. Cuman mungkin aku belum dapat apa ya, belum dapat si materi itu. Mungkin nanti aku lihat-lihat lagi. Tapi pasti harus ada. Cuman kayaknya nggak ada di setiap illustration gitu. Tergantung kita mau topik atau si ilustrasinya seperti apa. Terus untuk value and theory, mana yang menurut kakak jauh lebih utama? Pertama tuh pasti value dulu sih sebenarnya. Baru kita pasti masuk ke color theory. Value itu kita tentuin dulu, misalnya dalam ilustrasi kita hitam putih dulu aja. Kita udah tahu nih, dalam objek itu, misalnya kita ibaratin apa ya? Oh, ada sebuah rumah. Kita bikin rumah di bawah matahari. Kita harus lihat dong si value-nya itu gimana. Arah cahayanya tuh dari mana gitu ya. Arah cahayanya dari mana, akhirnya dia jatuh ke pohon sama rumah. Terus di rumah itu tuh ketika cahaya jatuh, bayang-bayangnya tuh ada di area mana aja sih gitu. Gelap terangnya ada di daerah mana sih gitu. Mungkin di bawah atap atau misalnya di area yang nggak terlalu kena cahaya atau misalnya area yang mepet sama objek lain, biasanya dia ada gelap ada lebih gelap. Terus misalnya ada pohonnya itu ada di atas rumah. Nah, pohon itu pasti menciptakan bayangan. Ketika pohon itu menciptakan bayangan, kita lihat arah cahayanya di mana, terus kira-kira kita naruh bayangannya di mana ya gitu. Nah, itu kan kita tentuin dulu si value-nya, apa si shading-nya atau si gelap terang dari objek itu sehingga kita tahu, oh biar feel-nya real, biar orang itu dapat pesan dari gambar kita. Jadi kan namanya ilustrasi itu pesan ya, pesan ke informasi gitu. Bentuknya juga informasi ke dalam kita. Oh, ini rumah yang pohonnya rindang di bawah cahaya matahari gitu. Nah, biar itu nyampe ke si orang-orang tuh, kita tentuin dulu value-nya, baru kita masuk color theory. Baru color theory kan tadi itu entah itu warna si cahayanya warna apa, langitnya warna apa, masuk ke pohon tadi apakah dia semuanya hijau army gitu, enggak kan, baru nanti kita masukin tuh warna-warna dari warna primary, warna secondary, terus warna-warna yang tadi apa monokrom sama warna apa sih tadi namanya analogous gitu. Jadi kan dia hijaunya mungkin nggak selalu hijau yang army, tapi ternyata ada hijau yang agak kuningan, ternyata ada hijau yang dia lebih tua, bahkan di batangnya aja tuh nanti baru masuk ke color theory juga. Jadi ntar coklatnya apakah dia coklatnya cuman coklat aja atau ada coklat-coklat yang dia warnanya agak kemerahan atau kuning atau coklatnya seperti apa. Jadi di situ
nanti baru si color theory itu main setelah kita menentukan value-nya gitu. Kayak misalnya apalagi selain itu. Misalnya tanaman, warna-warna si apa sih tanamannya, atau mungkin dari genteng sama cat rumahnya, baru itu masuk ke tahapan itu. Tapi dua-duanya sebenarnya penting, cuman yang mana yang lebih dahulu, mungkin kita nentuin dulu value-nya kali ya gitu. Dah, kurang lebih seperti itu jawaban aku. Oke, terima kasih Kak Caca buat penjelasannya. Oke, teman-teman, eh, lanjut lagi ke sesi Q&A. Mungkin kita ambil satu atau dua pertanyaan lagi ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung di drop di kolom Q&A gitu ya. Oke. Oke, ini dari Kak Budi Setio lagi. Halo Kak, izin bertanya lagi. Apakah shape desain itu penting untuk diperhatikan dalam pembuatan ilustrasi? Bila memang penting, lebih penting mana shape design sama value? Kalau dibilang lebih penting mana, semuanya sebenarnya penting ya. Tapi kalau shape design itu pasti diperhatikan dong, karena itu juga jadi penopang dasar dalam membuat ilustrasi gitu. Bagaimana misalnya shape, kita kan mau menyampaikan ilustrasi, menyampaikan informasi dalam bentuk visual. Terus kalau misalnya shape-nya kita tidak bisa tidak bisa membuat atau tidak bisa menerjemahkan, tidak bisa membuat itu gimana ya cara bahasanya tuh kayak, kan kita pengen menyampaikan sesuatu tapi shape-nya aja tuh nggak jelas gitu. Terus nanti orang beda-beda akan nangkepnya gitu. Intinya gitu aja. Sudah. Oke, terima kasih Kak Caca buat penjelasannya. Oke, teman-teman, aku mau menginfokan juga. Ya ampun. Oke. Oke, ini udah kelihatan ya gambar aku. Oke, Mm. teman-teman, aku juga mau menginfokan lagi. Mungkin sebelumnya aku mau minta maaf ke teman-teman karena banyak sekali pertanyaan yang ke-skip di malam hari ini karena keterbatasan waktu juga gitu ya. Untuk itu, aku mau menginformasikan nanti di tanggal 21 September, Kak Caca juga bakal ada kelas lagi. Untuk kelasnya nanti akan diinfokan di WhatsApp group juga, sama nanti juga bakal diinfokan Kak Caca. Kurang lebih untuk tema nextnya nanti akan sedikit berbeda sama yang kelas hari ini gitu ya. Untuk jamnya nanti jamnya sama kayak yang hari ini ya. Jadi untuk di tanggal 21 itu jamnya jam 19.30. Jadi nanti buat peserta yang mungkin mau join nanti bisa langsung daftar. Untuk link pendaftarannya nanti aku share di WhatsApp group gitu. Kemudian mungkin bagi peserta yang pengen join namun nggak bisa hadir di hari itu nggak apa-apa banget karena nanti akan tetap dapat recordnya kayak gitu. Oke Kak Caca, untuk di tanggal 21 September nanti mungkin bisa diinfokan nih Kak, kira-kira mau bahas tentang apa gitu ya, silahkan. Iya, jadi yang tadi aku sempat bilang di akhir, itu aku bakal menjelaskan, bakal ngisi bikin kelas lebih ke decorative element. Jadi elemen-elemen pendukung di dalam ilustrasi yang biasanya digunakan sebagai elemen dekoratif, yang dia bentuk-bentuknya seperti hiasan atau bentuk-bentuk apa sih, pattern-pattern gitu, cahaya macam-macam bentuknya nanti kita bakal belajar di situ. Oke. Oke, terima kasih Kak Caca buat penjelasannya. Oke, Kak Caca sebagai penutup kelas hari ini, mungkin bisa disampaikan nih pesan-pesan yang mau untuk peserta yang join di kelas hari ini. Silahkan. Oke, untuk pesan-pesan terakhirnya adalah, ini teman-teman kayaknya masih ada yang banyak belum, apa sih namanya, masih ada beberapa yang baru ya gitu. Hal-hal penting ini biar aku rangkum aja ya, jawaban buat teman-teman yang nanya. Paling penting adalah kita pertama suka dulu sama apa yang kita mau pelajarin. Kedua, buat belajar itu kita cari beberapa contoh untuk ilustrasi.
Terus kita perhatiin nih, kita kayak bikin research aja atau riset kecil-kecilan, kira-kira apa sih yang bikin informasinya nyampe, apa yang bikin ilustrasi ini bagus, kombinasi warna apa aja, elemen apa aja yang ada di dalam ilustrasi itu. Dari situ kita kayak mulai belajar, terus objek apa nih yang harus kita mulai gambar biar kita terbiasa sama bikin ilustrasi-ilustrasi yang susah. Jadi untuk mulai itu bikin aja yang kecil-kecil dulu, misalnya bikin bentuk kue dari berbagai sisi. Nah, itu tuh untuk ngelatih tangan kita agar terbiasa sama bentuk-bentuk. Terus juga kalau untuk yang tahapan-tahapan sulit itu intinya adalah eh, kita nikmatin aja prosesnya, dan kalau kita suka pasti kita jadi penasaran untuk belajar terus gitu. Terus juga jangan minder, dan pokoknya have fun aja untuk belajar. Yang penting itu adalah have fun, sehingga itu kita memberikan kesenangan sama proses belajar kita gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak Caca buat penjelasannya. Oke, buat teman-teman mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, jadi kita nggak bisa jawabin pertanyaan satu persatu. Jadi aku sarankan nanti untuk join di tanggal 21 karena di situ kita waktunya lebih lama juga, dan juga teman-teman bisa langsung interaksi sama Kak Caca karena nanti untuk sistem Zoom-nya bisa langsung open cam atau open mic gitu ya. Jadi bisa langsung tanya ke Kak Caca gitu. Oke, dari aku itu aja. Tetap semangat teman-teman untuk bikin karya, dan jangan lupa apa yang udah didapatkan hari ini jangan lupa diterapkan, tetap semangat. Mungkin kalau di awal-awal bagi yang baru mulai di bidang ilustrasi gitu ya, mungkin karyanya mungkin agak aneh atau gimana gitu ya, itu nggak apa-apa banget, tetap aja langsung dilatih dan tetap pede aja sama karyanya dan enjoy prosesnya gitu. Oke, dari aku itu aja, dan aku mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kelas hari ini ada banyak kekurangan. Aku ucapin terima kasih juga buat Kak Caca yang udah meluangkan waktu untuk uh, isi kelas hari ini, dan juga teman-teman yang udah ikutan sampai di jam setengah 9 gitu ya. Aku mengingatkan juga jangan lupa follow Instagramnya Kak Caca dan juga Messing ID, dan share keseruan webinar kelas hari ini. Oke, dari aku itu aja. See you teman-teman. Bye-bye. Bye.